Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Inunisa, NPM 2121020187. Di sini saya akan mempresentasikan Ekonomi Syariah bab 3 dengan judul Kepemilikan. Apa sih kepemilikan itu? Menurut Abdul Salam Al-Abadi, kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikan tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya. Pengaturan terhadap semua jenis kepemilikan dalam Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi dua persoalan, yaitu penguasaan harta oleh seseorang yang berlebihan dan munculnya kemiskinan akibat efek-efek negatif dari ukuran individu maupun sosial. Yang kedua, ada arti dan tujuan kepemilikan umum. Kepemilikan umum itu adalah hukum syar'i yang terkandung pada suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah satu seorang di antara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Tujuan kepemilikan umum menurut At-Tariki yaitu sebagai berikut. Yang A, pelayanan yang mempunyai fungsi sosial. Yang kedua, jaminan pendapatan negara. Yang ketiga, pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, urgensi kerjasama antar negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama. Dan yang terakhir, investasi harta untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang C, sumber dan jenis kepemilikan umum. Ada wakaf. Wakaf itu menahan suatu harta yang manfaatnya disalurkan untuk kepentingan agama Allah. Para ahli fikih mensyaratkan wakaf didasarkan pada perbuatan baik dan berniat. Wakaf tidak boleh dilakukan berdasarkan kemaksiatan. Yang kedua ada proteksi pemerintahan. Proteksi adalah perlindungan dari penguasa terhadap tanah yang tidak bertuan dan diperbolehkan bagi kepentingan kaum muslimin yang tidak dikhususkan bagi satu orang tertentu. Adanya proteksi berasal dari anggapan yang menyatakan bahwa tanah itu boleh dipergunakan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti air, rumput, dan sinar matahari merupakan bagian dari barang-barang yang berhak dimiliki oleh semua manusia karena tidak diperbolehkan bagi satu orang untuk memilikinya dengan melarang orang lain dari kepemilikan terhadapnya. Yang keempat, ada barang-barang tambang. Barang-barang tambang dibagi menjadi dua, yaitu tambang lahir, yaitu barang tambang yang sampai kepadanya tanpa biaya yang dikeluarkan oleh manusia dan mereka memanfaatkannya, seperti garam, air, dan belerang. Yang kedua ada tambang batin, yaitu barang tambang yang tidak sampai kepadanya melainkan dengan kerja keras dengan biaya seperti tambang emas dan perak. Yang kelima ada pantai, lautan, padang pasir, gunung, dan tanah mati. Setiap padang pasir, bukit, gunung, lembah, tanah mati yang tidak terurus dapat ditanami kemudian tanah tersebut menjadi milik negara dan khalifah mengaturnya untuk kemaslahatan masyarakat. Yang keenam ada as-Safawi, yang ketujuh ada istana dan bangunan. D. Pengelolaan kepemilikan umum. Pengelolaan harta milik umum oleh negara dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penjualan dan penyewaan. Yang kedua, pengelolaan tanah ladang yang berpohon seluruh atau sebagian besarnya tanah tersebut milik negara yang dikelola berdasarkan hasil produknya. Yang ketiga, pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas dengan menyewa para petani pekerja untuk mengelola tanah tersebut. Yang keempat, menghidupkan tanah endapan sungai, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, dan sebagainya. Yang lima, pembagian tanah. Selanjutnya, ada arti dan tujuan dari kepemilikan khusus. Kepemilikan khusus itu hukum syar'i yang diberlakukan untuk memberikan hal-hal khusus bagi manusia atau seseorang dalam kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakan tanpa adanya sesuatu yang untuk melarang. Tujuannya, meningkatkan kerjasama internasional, merealisasikan kebaikan, dan negara tidak diperkenankan melakukan investasi jika hanya menghambat kreativitas individu. Yang keempat ada memenuhi investasi naluri cinta materi dalam bidang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada jenis kepemilikan khusus.
Kepemilikan khusus dikategorikan menjadi 3, yaitu kepemilikan pribadi. Kepemilikannya hanya berkaitan dengan satu orang saja, contohnya rumah, kendaraan, perabot rumah tangga. Yang kedua, kepemilikan perserikatan. Kepemilikannya dipergunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu seperti kerjasama yang melibatkan orang tanpa melibatkan sekelompok yang lain. Lalu ada kepemilikan kelompok. Kepemilikan yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan dan kelompok kecil. Contohnya properti dan kekayaan penduduk desa terhadap tanah bersama, jalan, sekolah, dan fasilitas umum. Selanjutnya ada sebab kepemilikan pribadi. Ada bekerja. Pekerjaan yang dilakukan haruslah halal dan agar aktivitas bekerja tersebut bernilai ibadah. Selain itu, tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu ada penguasaan, contohnya warisan, pemberian sedekah, zakat, dan wasiat. Yang ketiga ada kepemilikan barang yang halal, di mana seseorang memiliki sesuatu yang belum pernah dimiliki orang lain, seperti mencari kayu bakar di hutan, menangkap ikan di laut. Lalu, harta dari pemberian negara kepada rakyat atau individu. Lembaga Baitul Mal negara dapat memberikan sebagian harta kepada masyarakat. Yang kelima ada transaksi di antara jual beli sewa, transaksi tanpa ada barang seperti pemberian dan pelepasan barang. Yang H ada pembatasan kepemilikan khusus. Kepemilikan itu harus berdasarkan atas berimbang penggunaan dalam semua sisi. Batasan kepemilikan khusus antara lain untuk memperoleh hak kepemilikan hendaknya dengan cara ilegal. Tidak terdapat hal secara langsung dapat membahayakan keselamatan orang atau kelompok pada proses kepemilikan, pengalokasikan, dan pemanfaatan barang. Yang C, menjaga kepentingan umum tanpa menciptakan kegoncangan di dalamnya. Yang D, alokasi kepemilikan yang tepat. Yang kedua ada kewajiban dalam kepemilikan khusus. Beberapa kewajiban yang dibebankan Islam kepada orang yang memidu harta antara lain, memberikan kepada mereka yang berhak seperti istri, anak, dan orang yang belum bekerja, lalu zakat, lalu beberapa hak yang harus ditunaikan selain zakat. Maka semua hak selain zakat harus ditunaikan terlebih dahulu sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban. Lalu ada konsep kepemilikan. Ada kepemilikan individu, umum, dan negara. Individu itu syariat yang memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan yang tadi. Lalu kepemilikan umum, izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan berupa barang-barang yang mudah diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air dan sumber energi. Yang ketiga adalah kepemilikan negara. Izin syariat atas setiap harta yang pemanfaatan berada di tangan khalifah sebagai kepala negaranya. Yang J ada pemanfaatan kepemilikan, pengembangan harta, dan penggunaan harta. Kalau pengembangan harta seperti produksi pertanian, perdagangan industri, dan investasi. Kalau penggunaan harta sekedar untuk kepentingan pribadi tapi untuk juga kepentingan sosial. Lalu ada distribusi kekayaan. Yang pertama, wajibnya muzaki membayar zakatnya kepada mustahid. Yang kedua, hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Yang ketiga, pembagian harta negara seperti tanah, barang, uang seperti modal yang memerlukan. Yang keempat, pemberian harta waris kepada ahli warisnya. Yang kelima, larangan menimbun emas dan perak walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Mekanisme syariah Islam yang mengatur persoalan distribusi kekayaan di antara umat manusia tidak terlepas dari pandangan ideologis bahwa semua kekayaan yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.